Ketika malaikat itu melihat tempat orang mukmin yang tidak mendapatkan ikan tadi dalam surga, malaikat itu berkata, wallahi ma yadurruhu ma asabahu mim ba'da ayyasira ila hadha. Demi Allah, tidak dapat memudaratkannya apapun yang menimpanya setelah dia kembali ke dalam tempat ini. Artinya kalau menurut bahasa kita para jemaah, kalau ini tempat yang dijanjikan oleh Allah kepadanya yang sabar, apapun yang terjadi padanya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Hanayu mengkot taboh jalannya, munyo dibanding dengan surga yang Allah siapkan. Tidak ada arti apa-apa, dia tidak dapat ikan hari ini, tapi kesabarannya dibalas oleh Allah dengan bangunan yang indah sebagai tempat tinggal dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian tasawuf kita masih mengkaji tentang as-sabru 'alal bala'i wasyiddah, yaitu sabar terhadap cobaan dan kesusahan. Qal haddatsana Abu Ahmad Abdul Wahhab bin Muhammad al-Fulani bis Samarkan bi isnadihi an Humaid at-Tawili an Anas bin Malik radhiyallahu an qal. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, au arada ayyusafihi, atau Allah ingin mengangkat hamba tersebut menjadi kekasihnya, menjadi manusia pilihan, sabba alaihil bala'a sabban, niscaya Allah timpakan terhadap hamba tersebut berbagai macam bala, wasajjahu alaihi sajjan, dan Allah curahkan atas hamba tersebut berbagai macam bala. Wa idza da'ahu, ketika hamba tersebut yang sedang tertimpa bala berdoa kepada Allah, qalatil malaikah, para malaikat berkata, ya Rabbi, sautum ma'rufun, wahai Tuhanku, ini adalah suara yang sudah terkenal. Fa idza da'ahu saniyah, ketika dia berdoa kepada Tuhan kali yang kedua, faqal ya Rabbi
Ia berkata, wahai Tuhanku, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, labbaika wa sa'daika la tas'alni syai'an illa a'taituka au dafa'tu anka ma huwa syarrun wa adkhartu indi laka ma huwa afdalu minhu. Labbaika, kata Allah, selamat datang, wa sa'daika, dan berbahagialah kamu. La tas'alni syai'an, kamu tidak meminta sesuatu kepadaku, illa a'taituka, kecuali aku memberikan untukmu, atau aku tolak daripadamu sesuatu yang dia itu merupakan keburukan, dan aku simpan di sisiku bagimu apa yang lebih baik daripadanya. Fa idza kana yaumul qiyamah ji'a bi ahlil a'mal fawuffu a'maluhum bil mizan. Maka apabila hari kiamat sudah terjadi, para pelaku amal didatangkan, lalu amal-amal mereka itu semuanya ditimbang bil mizan, dengan timbangan. Ahlus salah wasiyam wasadakah wal haju, orang-orang yang punya amalan salat ditimbang, orang-orang yang punya amalan siam puasa ditimbang, yang bersedekah ditimbang, yang berhaji ditimbang. Thumma yukta bi ahlil bala, kemudian di belakang itu didatangkanlah seorang hamba yang kehidupannya penuh dengan cobaan, penuh dengan bala. Fala yunsabu lahumul mizan, tapi untuk hamba itu tidak Allah tegakkan untuknya mizan, timbangan. Amalnya tidak ditimbang oleh Allah. Orang yang dapat bala di dalam kehidupan ini, amalnya tidak ditimbang oleh Allah. Wala yunsharu lahumud diwan, dan tidak diserahkan oleh Allah, dihamburkan oleh Allah baginya catatan amalan. Wa yusabbu alaihimul ajru subban kama yusabbu alaihimul bala, dan dicurahkan untuk mereka, dituangkan untuk mereka pahala sebagaimana dituangkan dulu untuk mereka bala. Fayawaddu ahlul afiyah fid dunya law annahum kanat tuqradu ajsamuhum bil maqaridi lima yarawna mimma yadhhabu bihi ahlul bala minats thawab. Ketika itu orang-orang yang di dunia hidup dalam keadaan sejahtera, orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan sehat wal afiat, mereka menginginkan lau annahum kanat tuqradu ajsamuhum bil maqarid, seandainya dulu lidah mereka itu atau tubuh mereka itu, ajsamuhum, tubuh mereka itu dipotong dengan gergaji, lima yarau, karena mereka sudah melihat mimma yadhhabu bihi ahlul bala minat thawab, apa yang dibawa oleh orang-orang yang banyak menerima bala di dunia, yaitu berupa pahala. Nah, para jemaah, hadis yang pertama para jemaah, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa seseorang apabila Allah menginginkan kebaikan kepadanya, atau apabila Allah ingin jadikan dia manusia pilihan, maka Allah pasti akan mencurahkan berbagai macam bala kepadanya. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang baik menurut Allah, ketika kita ingin menjadi manusia pilihan di sisi Allah, maka bersiap-siaplah, akan datang kepada kita berturut-turut, bersambung-sambung, tidak akan putus-putus, terus berbagai macam bala akan menimpa kita. Maka tidak bisa kita menginginkan menjadi manusia pilihan di sisi Allah, menjadi orang baik menurut Allah, tetapi di sisi yang lain kita tidak mau dicoba oleh Allah.
Tanya perle wujud ke aulia kadang. Tapi han datim ku coba oleh Allah. Han mungkin tanya wujud ke aulia. Tanya wujud ke orang alim, ke orang alim, tapi kita tidak mau dicoba oleh Allah, tidak mungkin jadi orang alim. Semua orang yang sekarang ini menjadi alim, mereka terkenal dengan kealimannya. Dulu mereka itu pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu pengetahuan. Di saat anak-anak yang sebayanya mungkin bermain-main dengan berbagai macam permainan, menonton berbagai macam tontonan, tapi mereka bergelut dengan mencari ilmu pengetahuan, dengan meninggalkan itu dengan kesabaran. Jadi tidak mungkin menjadi manusia pilihan kalau kita tidak dicoba oleh Allah. Maka ketika Allah ingin memilih seseorang hambanya menjadi kekasih beliau, maka pasti Allah turunkan cobaan kepada hamba tersebut. Itu sudah menjadi hal yang pasti. Kemudian ketika hamba pilihan itu berdoa kepada Allah ketika Allah mencobanya, maka suara yang keluar dari mulutnya itu menjadi ma'ruf, sudah dikenal oleh seluruh malaikat, dan suaranya itu menggugah Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang diminta oleh Allah akan diberikan, atau Allah akan menjauhkan apa yang buruk daripadanya dengan sebab permintaan. Tapi para jamaah, orang kalau sudah dijadikan oleh Allah sebagai manusia pilihan, maka doanya itu akan irit. Dia tidak mengeluh, tidak cepat-cepat berdoa kepada Allah. Ada gebi sakit di Allah. Seseorang yang ingin diangkat oleh Allah menjadi manusia pilihan, menjadi orang yang baik di sisi Allah, lalu dicoba dengan penyakit, tidak serta-merta langsung dia berdoa, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Karena manusia pilihan itu pasti akan menghadapinya dengan sabar, bukan dengan memohon pertolongan. Nabi Ayub, para jemaah, yang terkenal dicoba oleh Allah dengan penyakit, diriwayatkan dalam satu riwayat beliau baru menyampaikan keadaannya kepada Allah setelah 40 tahun beliau menderita penyakit. Itu pun dari segi lafaz, bukan dari segi makna. Kalau kita melihat, beliau bukan meminta apa-apa kepada Allah, cuma beliau menyatakan keadaannya. Beliau tidak meminta permintaan, tapi beliau cuma membuat pernyataan, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nyo bahasa tanyo long kamuri mekarat ya Allah, dro yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hana gepegah na pupulih ku ya Allah, hai ku dele hana gepegah tagai long kamuri mekarat ya Allah, anni masaniyad durru, saya benar-benar ditimpa oleh kemudaratan ya Allah, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah beliau bersabar puluhan tahun, ya. Jadi tidak langsung memohon kepada Allah untuk dihilangkan bala, tapi ketika mereka memohon kepada Allah, seluruh hijab itu dapat menembus sehingga langsung Allah mengijabah doa mereka. Nabi Ayub hanya membuat pernyataan, tapi dengan itu langsung Allah sembuhkan penyakitnya. Hana gelakai berpulih, tapi tok beok gekun anni masaniyad durru, langsung berpulih oleh Allah, karena Allah sudah melihat bagaimana dia sabar terhadap cobaan Allah. Nah. Kemudian ketika hari kiamat terjadi, diterangkan dalam hadis ini para jamaah, ketika para pelaku amal saleh amalnya ditimbang oleh Allah baru kemudian dibalas. Yang memiliki amal salat ditimbang salatnya seberat apa, kemudian diberikan balasan oleh Allah. Yang memiliki amal puasa ditimbang puasanya, kemudian baru dibalas oleh Allah. Yang memiliki amal sedekah ditimbang sedekahnya. Yang memiliki amal haji ditimbang hajinya. Kemudian untuk mereka diserahkan oleh Allah catatan amal. Tapi untuk orang yang sabar terhadap bala yang Allah berikan di dunia,
amal sabarnya tidak lagi ditimbang oleh Allah di akhirat, dan tidak lagi untuknya diberikan buku catatan amal. Tidak diukur lagi mereka dengan sebuah ukuran, tapi langsung Allah membalas pahala untuk mereka dengan pahala yang sempurna. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ditunaikan, disempurnakan untuk orang-orang yang sabar pahala mereka itu bighairi hisab, dengan tanpa diperhitungkan. Tidak lagi ditegakkan untuk orang yang sabar mizan, tidak lagi dipedulikan untuk mereka catatan amal, tapi langsung dicurahkan pahala. Sehingga orang-orang ketika melihat orang-orang yang hidupnya di dunia ini penuh dengan bala tapi sabar, diberikan oleh Allah pahala yang tidak diperhitungkan, maka semua orang itu nanti menginginkan, seandainya saya dulu pernah kena digergaji, pernah dipotong, pernah sakit, pernah begini. Baru wadenya ditanya itulah ada hana sakit proje hidupnya. Baru wadenya itulah ditanya hana pernah bangkrut. Baru wadenya itulah ada hana pernah susah. Ada muna susah aku, ada pernah bangkrut ku, ada pernah sakit ku, ada pernah carut ku bugop, ada pernah sakiti ku bugop. Baru wadenya. Wade katakan pahala. Ya. Jadi ini balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang mampu sabar terhadap bala. Dzukira fil khabar anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awal intalaqa yasidanis samka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang mukmin dan seorang kafir pada zaman awal dulu, pada zaman yang lalu, keduanya berangkat mengail ikan, menjala ikan. Ya, keduanya berangkat ke pantai untuk menjala ikan. Fa akhadhal kafiru yadhkuru alihatahu fama rafa'a sabqatahu hatta akhadha samkan kasiran. Lalu orang kafir setiap kali ia menebarkan jalannya, dia menyebut nama Tuhannya. Lalu setiap dia mengangkat jalannya dipenuhi dengan ikan. Nah, menurut buka kafinya sebut nama Tuhan. Ketika ditebarkan jala, dia sebut nama Tuhan. Ketika diangkat jala, penuh ikan. Wa ja'alal mu'minu yadhkurullah. Orang mukmin rupanya juga ketika menemar jala dia menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, menemar jala. Fala yaji'u syai'un. Tapi tidak ada seekor ikan pun yang masuk ke dalam jalannya. Kun bismillah musibna bohana rongkut. Nah, thumma asaba samkatan indal ghurub. Hampir waktu maghrib, karab maghrib, baru ada nampak seekor ikan masuk ke dalam jalannya. Wattarabat, dan ikan itu bergerak-gerak. Fawaqa'at filma, kemudian jatuh lagi dalam air. Ana jadeh roh. Satu ikan yang masuk ke dalam jala hampir waktu maghrib, tapi ikan itu karena bergerak-gerak, imulawan meronta-ronta, akhirnya jatuh kembali. Ana jadeh. Faraja al mu'minu wa laisa ma'ahu syai'. Lalu orang mukmin pulang ke rumah karena sudah waktu maghrib, tidak membawa apa-apa. Satu ikan pun dia tidak dapat. Waraja al kafiru waqad imtala'at syakbatahu. Dan orang kafir pun sama, pulang, tapi jalannya dipenuhi dengan ikan. Fa'asafa malakun, maka seorang malaikat merasa sedih. Fa'asafa malakul mu'minul muwakkalu bih. Malaikat yang diwakilkan untuk orang mukmin merasa sedih. Falamma sa'ida ila sama. Tapi ketika malaikat yang sedih tadi memperhatikan nasib orang mukmin itu, ketika dia naik ke langit,
arahullahu maskanul mu'minu fil jannah. Allah perlihatkan kepadanya tempat orang mukmin itu di dalam surga. Nah, ketika malaikat itu melihat tempat orang mukmin yang tidak mendapatkan ikan tadi dalam surga, malaikat itu berkata, wallahi ma yadurruhu ma asabahu mim ba'da ayyasira ila hadha. Demi Allah, tidak dapat memudaratkannya apapun yang menimpanya setelah dia kembali ke dalam tempat ini. Artinya kalau menurut bahasa kita para jemaah, kalau ini tempat yang dijanjikan oleh Allah kepadanya yang sabar, apapun yang terjadi padanya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Hanayu mengkot taboh jalannya munyo dibanding dengan surga yang Allah siapkan. Tidak ada arti apa-apa dia tidak dapat ikan hari ini, tapi kesabarannya dibalas oleh Allah dengan bangunan yang indah sebagai tempat tinggal dalam surga. Baru malaikatnya gedepu. Munoka sayang tat tiagamnya kundanya. Malaikat hana tapu ji merumpok. Ban ke kalau ni langit kuman hana pupunya jeleknya. Wa arahu maskanul kafiri finnar. Lalu Allah perlihatkan juga kepada malaikat tersebut tempat tinggal orang kafir di dalam neraka. Faqal, maka ketika malaikat sudah melihat tempat tinggal orang kafir, malaikat berkata, wallahi ma yaghni anhu ma asaba minad dunya ba'da ayyasira ila hadha. Demi Allah, tidak ada manfaat apapun apa yang didapatkannya daripada dunia setelah dia kembali ke tempat ini. Nyo bahasa nyo menyonyo tempat siapkan ya Allah dumpu punya rumpok dunia hanayum. Hana arti mu bajut munyo ujung-ujung ji kenowo. Nah, jadi ketika ini disampaikan kepada kita, kita dapat mengambil pelajaran para jemaah bahwa tidak ada artinya cobaan yang kita dapati di dunia apabila dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah berupa pahala untuk kita yang mampu sabar. Begitu juga untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak ada manfaat apapun nikmat yang mereka dapati di dunia ini kalau ternyata mereka telah disiapkan tempat di dalam neraka oleh Allah.